Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan tentu saja selamat bergabung di program pembelajaran fisika itu mudah ya. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi dari teori-teori yang telah dibahas pada sub pokok bahasa negara lurus berubah beraturan ya. Nah, diaplikasikan ke bentuk persamaan atau pemecahan masalah. Oke, lanjut. Soal 1. Yap. Ini sebuah kereta bergerak dari keadaan diam, misalkan dari stasiun, mau berangkat ke stasiun lain. Nah, dari keadaan diam dengan kecepatan 2 meter per detik kuadrat. Tentukan kecepatan kereta pada detik kelima dan jarak yang ditempuh kereta pada detik ke-10. Oke, lanjut. Diketahui percepatan 2 meter per detik, kemudian P0-nya 0, kenapa tidak diketahui? Jadi kalau tidak diketahui jangan nyari-nyari. Kemudian T10 detik. Nah, sekarang jawab nomor A. Kita sama dengan V0 plus A kali T. Apakah rumus ini? Ya. Sebab kalau tidak apa, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah atau menjawab soal. Ya. Di sini V0-nya 0. 2 kali 5. Nah, kalau pilihan ganda, kalian tidak usah nulis rumus ini. Langsung ke 2 kali 5. Nah, karena tidak dinilai prosesnya. Ya. Oke, lanjut. 10 meter per detik. Jadi detik kelima kecepatan 10 meter per detik. Ya. Nah, sekarang bagaimana jarak yang ditempuh? Detik ke-10. Nah, S sama dengan V0T ditambah setengah T kuadrat. 0 ditambah setengah kali 2 kali 10 kuadrat. Ya. Setengah kali 2 kali 100. 100 meter. Nah, jadi detik kelima kecepatan 10, detik ke-10 kecepatan jaraknya 100 meter. Oke, lanjut ke bahasan soal berikutnya. Soal yang kedua, ya. Soal yang kedua, kecepatan sebuah benda berubah dari 4 meter per detik menjadi 10 meter per detik selama 10 sekon. Nah, pertanyaannya, tentukan percepatan benda tersebut, kemudian jarak yang ditempuh benda saat itu. Maksudnya saat detik ke-10. Oke, lanjut kita bahas. Nah, diketahui percepatan 2 meter per detik, kemudian V0-nya 4, VT-nya 10, T-nya 10 juga. Nah, cari A, percepatan. A sama dengan PT dikurangi P0 per T. Jadi ini diulang-ulang terus ya. Nanti di hukum Newton juga sama, ini akan dibawa. Ya. Oke, masukkan nilainya. 10 dikurangi 4 dibagi 10. 0,6 meter per detik kuadrat. Nah, sekarang jarak yang ditempuh. Gunakan rumus S sama dengan setengah T kurung PT ditambah P0. Kenapa pakai rumus ini? Ini salah satu penyelesaian cepat kalau menggunakan rumus ini tanpa dulu mencari A, ya, langsung ya, kita dapat jarak. Tapi karena ada percepatan ditanya, maka cari dulu percepatannya, ya. Oke, masukkan angkanya setengah kali 10 kalikan dalam kurung 10 tambah 4. 5 kali 14. 70 meter. Nah, berarti kecepatan benda yang berubah dari 4 menjadi 10 selama 10 detik, itu akselerasinya atau percepatannya 0,6 meter per detik. Jarak yang ditempuh detik ke-10 ada 70 meter. Ya, cukup mudah soal ini. Nah, lanjut. Soal yang ketiga. Ini ditampilkan dalam bentuk grafik. Ya. Nah, gerak dari suatu benda diperlihatkan oleh grafik di bawah. Tentukan percepatan jarak yang ditempuh detik ke-10. Nah, sekarang kita nyari percepatan akselerasi berapa. Nah, kalau soal pilihan ganda, kalian tidak perlu nulis rumus ini. Tapi harus ingat rumusnya.
20 kurang 5 dibagi 10. 20 kurang 5 berarti 15 bagi 10. 1,5 meter per detik. Itu akselerasi atau percepatan. Masuk. 20 dikurangi 5 dibagi 10. Ya. 15 dibagi 10. 1,5 meter per detik kuadrat. Jadi percepatan benda ya seperti itu maka dapat dicari 1,5 meter per detik. Oke, nilainya. Nah, lanjut ke pertanyaan B. Jarak yang tempuh atau jarak tempuh. Ingat, jarak tempuh sama dengan luas daerah grafik. Ini trapesium nih. Jadi luas trapesium. Oke. Nah, ini keterangannya. Jarak tempuh sama dengan luas grafik. Setengah T kurung beta ditambah P0. Setengah kali 10 kali 20 tambah 5. 125 meter. Ya, jarak yang ditempuh benda detik ke 10 yaitu 125 meter. Ya, itu bahasan soal yang menampilkan grafik. Ya. Berikutnya, soal yang keempat. Ini juga sama, ditampilkan berupa grafik gerakan. Gerak dari suatu benda diperlakukan oleh grafik di bawah. Tentukan A jarak total, B-nya kecepatan detik ke 12. Oke, lanjut kita bahas. Jarak total sekarang. Nah, jarak total itu berarti dari mulai 0 sampai ke 15. Ya. Nah, sekarang kita pilah-pilah. 0 ke 5. 0 ke 5 berarti kecepatannya berubah dari 10 menjadi 20. Berarti itu GLBB dipercepat. Ya. Nah, itu contoh baca grafik. Nah, sekarang dari 5 ke 10 itu lurus-lurus saja mendatar. Itu berarti GLB. Jadi GLBB dipercepat, GLB. Nah, sekarang bagaimana? Dari 10 ke 15. Nah, dari 10 ke 15 kecepatan mula-mula 20. Nah, ternyata detik ke 15 itu sudah 0. Nah, itu berarti diperlambat. Nah, A-nya negatif. Oke, coba lihat jawabannya. Ya. S1, 0 ke 5 itu S1. Trapesium ya ingat ya. Berarti setengah T kurung beta ditambah P0. Nah, setengah kali 5 kali 30 nih. Nah, kalian boleh nyoretnya dengan yang 30 supaya cepat lah. Gitu. Oke, 2,5 kali 30. Maka hasilnya 75 meter. Ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya. Nah, sekarang jarak total. Nah, jarak total boleh menggunakan trapesium juga. Kenapa? Karena ini trapesium. Kalau saya misalkan mau pakai yang 3, S1, S2, S3, boleh. Berarti luas persegi dan luas segitiga harus dihitung juga. Nah, seperti ini. Nah, di sini disingkat 0 ke 5 trapesium. Nah, 5 ke 15 juga trapesium. Nah, jadi tetap menggunakan rumus ini. Setengah T kurung pi T ditambah P0 bukan kurangi, sorry. Ditambah P0. Nah, masukkan nilainya. Setengah kali 20. Kenapa dari 20 dari mana? 15 dikurangi 5. Nah, terus 10 dikurangi 5. Berarti yang ini ke sini. Nih. Nah, ditambah 15 ya, 15 ditambah 5 nih. Ya. 15 dikurangi 5. 10 dikurangi 5 ditambah 15 kurangi 5. 10 dikurangi 5 ditambah 15 dikurangi 5. Ya. Tidak dikurangi 0, so berangkatnya bukan dari 0 tapi dari titik 5. Oke, seperti itu. Nah, 150 meter. Yap. Nah, itu berarti kalau dihitung dari awal sampai akhir. Oke. Nah, lanjut. S total sama dengan S1 tambah S2. 75 tambah 150 berarti jarak totalnya 225 meter. Nah, oke.
Jarak total 225 meter. Nah, lanjut. Kita jawab nomor B. Nah, kecepatan pada detik ke-12. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian jangan lupa cari percepatan atau perlambatan dari benda. Nah, detik ke-12 berarti ada di daerah sini. 10 dan 15. Nah, maka mau tidak mau kalian harus kerja keras nih. Cari percepatan dulu ketika 12 detik. Nah, caranya sama. Kita sama dengan V0 plus A kali T. Ya 0, 20. Kenapa 20? Karena dia turunnya mulai dari 20. Nah, ditambah A kali 15 kurangi 10. Nah, hasilnya 20 ditambah 5A. Ya, tuh. Ini langsung 5A sama dengan minus 20. Nah, nanti bahwa perlambatan, ya, negatif itu perlambatan. Kalau positif berarti percepatan. Nah, seperti itu. A sama dengan minus 4 meter per sekon kuadrat perlambatannya. Nah, sekarang cari kecepatan. Detik ke-12. Vt sama dengan V0 plus A kali T. V0-nya 20. A-nya negatif. Kemudian T-nya itu 12 kurangi 10. Awas jangan 12, karena 12 kurangi 10. Lanjut ke bahasanya. Jadi Vt sama dengan 20 dikurangi 8. Hasilnya adalah 12 meter per sekon. Jadi kecepatan ketika 12 ini ngepas 12. Padahal tidak selalu itu. Ya, ini kebetulan ya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Nah, kecepatan sebuah mobil berubah dari 72 km per jam menjadi 36 km per jam setelah detik ke-10. Nah, ini berarti ada gaya-gaya pengereman. Ya. Baik kalau penumpangnya di angkot maupun di mobil biasa atau di motor pribadi, tetap di sini ada pengereman dan pendorongan. Pendorong berarti digas. Nah, itu aplikasi. Lanjut. Diketahui, nah V0 72 km per jam langsung ke 20. Vt sama dengan 36 langsung ke 10. Jadi tidak usah dijabarkan lagi. Nah, sekarang percepatan atau perlambatan terserah. Nanti hasilnya bagaimana? Vt dikurangi V0 per T. 10 dikurangi 20 per 40. Jawabnya adalah min 10 per 40 atau minus seperempat meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang bagaimana untuk menghitung di mana mobil itu berhenti? Gunakan kecepatan yang pertama. Nah, Vt sama dengan V0 kuadrat ditambah 2S. Nah, kalau berhenti berarti Vt-nya 0. Ya. 0, 20 kuadrat ditambah 2 kali minus seperempat kalikan S. Ya. Oke. 400. Ya. Setengah S. Nah, berarti pindah ruas 800 meter. Ya. Nah, itu soal-soal yang dibahas setelah kita mempelajari gerak lurus berubah beraturan. Oke. Nah, next video gerak vertikal. Kemudian nanti disambung dengan soal-soal latihan dari mulai pembahasan awas dan sampai pembahasan air. Oke, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian dalam rangka meningkatkan pengetahuan, maka tinggalkan pesan Anda. Jangan lupa tinggalkan pesan Anda dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke teman Anda supaya teman Anda juga ikut mempelajari teori dari gerak lurus berubah beraturan. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau banyak kesalahan.